kita akan kirimkan CV Pak Tamrin bersama nanti materi Pak Tamrin, begitu ya. Pak Tamrin mungkin bisa diceritakan ya proyek apa sebetulnya yang paling berkesan dan menurut Pak Tamrin paling ini nih milestone-nya begitu ya. Baik, kami serahkan ke Pak Tamrin. Silakan Pak Tamrin bisa share screen atau juga bisa meneruskan dari menceritakan dulu Pak Tamrin dunia profesional Pak Tamrin. Silakan Pak. Harus diceritakan dulu ya, nggak langsung kuliah aja ya? Ceritakan dulu Pak sedikit Pak, karena banyak saya bingung mau mana, terutama yang proyek ya. Kalau yang tadi kan sudah ada beberapa gitu. Silakan. Ya, saya sebetulnya belakangan ini fokus kepada hospitality design and master planning. Jadi kantor kami banyak membuat hotel, tidak banyak sih sebetulnya, tapi fokus kepada membuat desain dan master planning hotel, begitu ya. Hotel, kawasan wisata, begitu. Ya, sebetulnya saya belajar dari Pak Hari, Bu Ririn. Itu sebetulnya yang kegiatan terbanyak yang kami lakukan sekarang. Iya, Pak. Proyek lain ya ada sih bermacam-macam juga, tapi sekarang kami sedang fokus ke situ. Ada yang di Bengkulu dan Bali ya Pak ya, yang Hoshinoya itu kan terkenal itu Pak. Oh iya, itu saya sebetulnya membantu guru saya atau mentor saya, Azuma Architect dari Tokyo. Azuma itu arsiteknya Hoshinoya, jadi seluruh jaringan Hoshinoya itu dia sebetulnya yang memberi style begitu. Kalau ingat presentasi Pak Hari tentang hotel yang soft brand itu, Hoshinoya itu kurang lebih seperti itu, soft brand, tidak punya manual begitu desainnya, tapi ya dirasakan saja, dan arsiteknya selalu Azuma. Hoshinoya itu brand kurang lebih sekelas Aman ya, dari Jepang. Mereka menyebut dirinya sendiri Six Diamond Hotel begitu. Ya, saya beruntung diajakin menjadi local partner untuk proyek Hoshinoya Bali, begitu. Cukup ya, Bu Titin ya? Ya, baik Pak. Terima kasih banyak loh Pak Tamrin. Halo Pak Ardi. Halo Pak Tamrin. Sorry, ya, selamat gabung. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Bu. Salam semua, saya baru gabung. Iya, silakan. Oh ya, mungkin pengen dengar kuliah Mas Tamrin nih. Ya, saya juga sering bantu Pak Ardi itu di kantornya kadang-kadang. Baru saya mau nimbrung tadi, mau nambahin portofolio Pak Tamrin yang panjang banget. Kami kalau sulit desainnya, kami minta bantuan Pak Tamrin, Bu Ririn. Seru kalau gitu. Nah, bagus lah kalau gitu Pak, bisa kolaborasi. Iya, kita sering kolaborasi. Iya. Jadi penting ya buat mahasiswa, networking itu luar biasa. Jadi pada saat Anda sekolah, nggak cuma ilmu yang Anda dapat, tapi kembangkan networking. Jadi nanti kadang-kadang, Pak Ardi bagaimana? Atau Pak Ardi kalau telepon saya juga happy gitu. Aduh, dapat proyek nih gitu ya. Menjadi penting. Oke, silakan Pak Tamrin, maaf jadi banyak ngobrol nih. Nggak apa-apa, Bu Ririn, pemanasan. Oke ya, boleh langsung ya. Silakan Pak. Saya akan share screen ya, sebentar. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini topik pembahasan saya adalah ini, aspek bisnis pengembangan properti. Tapi ini terbatas pada apa yang menurut saya sebaiknya diketahui oleh kita sebagai arsitek begitu. Jadi peran kita atau bagian kita lah dalam segi bisnis pengembangan properti. Tentunya dalam pengembangan properti banyak pihak terlibat. Sebetulnya yang saya inginkan adalah mahasiswa memiliki wawasan begitu. Jadi tidak perlu betul-betul paham atau menjalankan atau membuat model finansial misalnya, tapi paling tidak paham bagaimana membaca laporan finansial, bagaimana kita bisa sadar pada efek desain atau dalam apa namanya efek desain ke dalam kinerja-kinerja keuangan begitu, karena ya ujung-ujungnya apa yang kita bangun kalau dia adalah pengembangan komersial harus menguntungkan begitu ya. Nah, bahan-bahan ini sebetulnya saya dapatkan sebagai arsitek. Jadi dalam tim itu saya belajar begitu, saya melihat bagaimana konsultan properti bekerja, bagaimana terutama itu konsultan properti dan pengembang bekerja, dan apa-apa saja yang sebaiknya kita paham begitu sebagai arsitek. Fokus kita atau peran kita tetap menjadi perencana, menjadi desainer, menjadi arsitek, tapi saya harap sadarlah dengan segi-segi bisnis ini ya. Oke, saya mulai dengan slides pertama ini. Ini sebetulnya slide saya ambil dari tugas AR 5190 tahun-tahun sebelumnya di kelompok saya. Ini pada waktu tampaknya di dekat Waduk Melati ya. Jadi sama seperti sekarang, saya minta mahasiswa mensurvei atau ya mensurvei kondisi properti sejenis begitu di sekitar Tapak ya. Nah, saya mau tunjukkan ini karena kita lihat ya, itu titik-titik itu 1 sampai 13 adalah apartemen yang berada di sekitar tapak kita. Itu sebetulnya bisa kita reduksi menjadi harga per meter persegi ya, sehingga kita bisa bandingkan satu sama lain ya. Jadi poin ini banyak diantaranya desainnya Pak Ardi ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya angka-angka ini menunjukkan kekuatan-kekuatan yang bekerja pada pasar di tempat itu ya. Sehingga mau nggak mau kalau kita berada di lokasi ini, ya harganya nggak bisa murah begitu. Harganya sekian itu. Harganya bervariasi tergantung pasar yang ingin dituju. Tapi angka-angka ini menunjukkan kekuatan-kekuatan yang bekerja di lokasi itu. Kita nggak bisa jauh dari situ karena memang harga tanah sekian, kompetisi seperti itu, lokasi memiliki keunggulan sangat di pusat begitu ya. Jadi mau tidak mau ya kondisinya seperti ini. Bandingkan dengan ini tugas tahun lalu, hal yang sama dilakukan, sebarannya seperti ini. Ya ini di sini, ini di apa namanya ya, lupa saya. Cipulir ya. Cipulir Pak. Betul, angka-angkanya di harga seperti itu. Malah masih ada yang 15 juta per meter persegi. Yang 58 juta itu outliers, itu sudah di luar kawasan sebetulnya, itu dekat, tapi secara, itu Paku Buwono ya, kalau nggak salah. Nah itu yang 58 juta per meter persegi, itu memang secara peta itu masih satu daerah, tapi secara
image begitu, kalau kita berada di sana itu tidak terasa sebagai bagian dari Cipulir, itu sudah ke Jakarta Selatan ya. Oke, intinya ini sebetulnya ilustrasi bagaimana faktor-faktor ekonomi, terutama harga tanah itu nggak bisa kita hindari begitu ya. Oke, jadi oke. Nah, bicara tentang ini sebetulnya setiap tahun ada laporan properti ya dari berbagai penyedia ya, Colliers misalnya. Ini adalah kondisi apartemen di Jakarta sekarang tahun 2019. Rata-rata itu 34,8 juta per meter persegi. Itu rata-rata seluruh Jakarta ya. Harga 2019 adalah sekian. Lalu dilaporkan juga oleh Colliers pada 2019 itu ternyata penjualannya 9% turun dari quarter yang sama tahun lalu atau year on year dari tahun sebelumnya. Nah, ini menarik, mereka mengamati bahwa penjualan tertinggi itu terjadi di apartemen yang dilalui transportasi publik. Jadi jalur MRT, jalur LRT itu penjualannya tinggi. Nah, bisa dimengerti bahwa orang dimudahkan dengan transport publik. Jadi memang ada hubungan antara transportasi dan land use ya. Kemudian trennya ukuran unit semakin kecil, khususnya yang unit besar menghindari 150 meter persegi gitu. Itu kata Colliers. Kemudian Kompas Properti melaporkan, ini saya tulis di sini hanya untuk menunjukkan kalau di Jakarta sekarang begitulah stratifikasinya. Yang menengah ke bawah itu harganya di 20 jutaan begitu. Itu angka 2017 ya. Itu per meter persegi. Apartemen menengah ini di 30-an, menengah atas 35 sampai 40 dan seterusnya. Jadi studi properti seperti itu ya sebaiknya kita update begitu, kita up to date atas studi-studi seperti itu hanya untuk menyiapkan mental kita atau saya begitu pasar itu seperti apa begitu ya. Kemudian yang di diagram atau grafik yang di bawah adalah take up rates, jadi tingkat penjualan begitu ya. Kelihatannya menurun terus karena karena memang supply-nya banyak ya. Jadi ini adalah buyer's market disebutnya ya. Jadi karena si penjual itu supply lebih banyak ya. Jadi memang sulit orang terus-menerus membuat produk baru. Jadi pilihan konsumen makin banyak, daya beli juga saya kira tidak berjalan sebanding dengan supply, maka turun dari tahun ke tahun. Ini hanya memberi ilustrasi, inilah yang ini angka-angka seperti ini, saya sih merasa saya harus tahu begitu, saya harus updated ya agar sadar pada saat mendesain begitu ya, pada saat berbicara dengan klien begitu. Nah, sebetulnya begini kan ya, jadi di tempat yang sama, lahan dengan harga lahan yang sama juga, harga bisa bervariasi tergantung pasar yang dituju ya. Ini sebetulnya contoh yang mudah itu soal kopi ya. Kopi itu dalam keadaan biji itu harganya untuk segelas kopi itu kira-kira 1 sampai 5.000 lah maksimum per gelas begitu. Tapi bisa dijual 2.000 oleh kapal api kan dalam bentuk sachet begitu. Berarti efisien sekali ya. Sesudah dipak, dikemas, didistribusikan, itu mereka bisa menjual 2.000
itu modalnya berapa itu? Berapa persen itu marginnya pasti tipis sekali ya. Tapi ya mereka memasuki pasar itu karena mereka mengandalkan volume, saya kira. Sachet kapal api begitu di mana-mana bisa diperoleh ya dengan mudah. Jadi itu sebuah strategi menyasar harga yang terjangkau tapi menang di volume begitu ya. Sebaliknya Starbucks jualannya kopi yang tadi bahan dasarnya 5.000 mereka bisa jual 59.000, 60.000 begitu ya. Filosofi kopi jualannya segitu, Blue Bottle Coffee jualannya segitu. Nah, jadi dari harga dasar yang sama, dari bahan dasar yang sama, itu kemudian dikemas, di-deliver untuk pasar yang berbeda, sehingga menghasilkan harga yang berbeda. Itu tergantung dari kecenderungan atau konsep atau keinginan si pedagang kan, dia mau jualannya yang mana gitu ya, dia lebih ahli di mana, dia punya resources untuk yang mana, apakah yang murah atau yang mahal ya. Nah, ini sebetulnya ilustrasi yang mudah untuk menggambarkan hal yang sama yang terjadi di dunia properti ya. Jadi di lahan dengan harga yang kurang lebih sama, dengan bahan dasar yang sama itu dalam arti fisik ya, betonnya sama, pondasinya sama, besinya sama, begitu ya. Tapi berbeda di mana? Berbeda di produksinya, berbeda di desain. Desain itu sangat menentukan ya. Desain bisa memberi nilai tambah, tapi itu kembali tergantung kepada intentnya si developer ya. Dia mau menyasar pasar yang mana sebetulnya. Saya kira apa yang dilakukan kapal api di sini, saya kira tidak kalah menguntungkan dari yang dilakukan filosofi kopi misalnya. Karena mereka memang kuat di distribusi begitu ya. Sama seperti hotel juga, hotel yang budget itu hotel yang dijual 700.000 misalnya dengan okupansi yang lebih baik itu belum tentu kurang menguntungkan dibanding dengan hotel yang dijual dengan harga yang lebih mahal ya. Jadi kuncinya adalah diferensiasi. Jadi masuk ke pasar yang manapun kita harus memberi wujud yang tepat, delivery yang tepat, marketing yang tepat sehingga berhasil di segmennya masing-masing gitu ya. Nah, jadi yang penting sebenarnya adalah value proposition-nya. Berada di pasar manapun, asal menawarkan value yang tepat, yang disambut baik oleh konsumen, begitu, disampaikan dengan cara yang tepat juga. Nah, itulah resep untuk berhasil begitu ya dalam penjualan. Ini saya tunjukkan satu contoh yang buat saya ikonik sekali, Kopiko ya. Ya, saya masih mengambil contoh yang lebih mudah dibaca ya daripada di properti. Menurut saya ini genius ini Kopiko ini. Lalu dengan slogan yang gantinya ngopi itu, ini tepat sekali menggambarkan value proposition mereka. Mereka menjual permen sebagai ganti kopi dalam keadaan yang kritis dia bilang ya, atau dalam keadaan yang memerlukan, misalnya lagi nyetir, begitu. Pada saat kita nggak bisa ngopi, inilah gantinya kopi. Dan iklan ini menurut saya sangat tepat menggambarkan value proposition mereka. Jadi dalam desain atau dalam penjualan properti, lalu nanti diturunkan ke dalam desain, yang penting itu sebenarnya value proposition. Jadi apa yang kita tawarkan dalam produk kita, berada di segmen yang manapun. Ini contoh bagaimana
pengembangan atau proyek-proyek menawarkan value proposition-nya ya. Yang sebelah kiri itu LRT City, dia bilang it's about quality time. Kebaca ya, apa yang mereka tawarkan? Kalau menurut saya iya, yaitu mereka menawarkan bahwa properti mereka dilalui LRT, jadi nggak usah kena macet. Jadi punya lebih banyak waktu di rumah, begitu bisa pulang ke rumah lebih sore. Jadi dia bilang it's about a quality time. Nah, itu adalah value proposition-nya pada saat mendesain apartemen di dekat LRT. Itu adalah value proposition pada level makro ya, itu yang ditawarkan kepada konsumen. Lalu tentu dalam desain di dalamnya juga harus menunjang itu. Bagaimana misalnya akses ke stasiun LRT dibuat menjadi fitur utama. Bagaimana view kepada stasiun LRT misalnya. Jadi ada value proposition yang level makro secara umum seperti apa, lalu diturunkan terus. Desainnya harus seperti apa. Jadi mungkin kedekatan dengan stasiun itu bisa mengurangi fitur lain. Jadi misalnya, siapa tahu kalau di sana besar unit bisa dikurangi karena agar lebih murah, toh sudah memiliki kekuatan yang membuat mereka bisa bersaing begitu, yaitu kedekatannya dengan LRT tadi ya. Value proposition bisa dalam bentuk lain lagi. Contoh yang sebelah kanan itu demografik sekali, itu ditujukan kepada orang Islam ya, orang Muslim ya, Madinah Islamic Tower. Dia sebut fasilitas Islam seperti apa, lalu disebutkan kebaikannya, ada 6 kebaikan, tanpa KPR, tanpa bank, tanpa riba, dan sebagainya. Nah, jadi masuk ke pasar manapun sah saja begitu, lalu tinggal value proposition-nya tepat untuk pasar tersebut, lalu efeknya kepada kita ya desainnya, bagaimana desainnya merefleksikan atau menunjang value proposition tadi. Ini yang selalu belum masuk ke desain ya, di dalam tugas kita. Ini yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa dalam tugas untuk mendefinisikan ini sebetulnya. Value proposition, apa yang kita ajukan ya, apa yang kita tawarkan begitu. Dari situ bisa lahir konsep, tapi harus tahu dulu sebenarnya apa yang ditawarkan, baru kita bisa keluar dengan konsepnya. Ya, ini sebuah apartemen di Jakarta, di sekitar Waduk Melati ya, premium sekali lokasinya. Value proposition dia yaitu sanctuary katanya ya, home begitu. Digambarkan dengan barang-barang mewah ini. Ini adalah bulu angsa ya yang dipakai untuk isi bantal begitu. Jadi ini untuk menggambarkan keselesaan atau kenyamanan begitu ya, dan kemewahan begitu. Ya, masing-masing market memiliki cara komunikasi yang beda ya. Jadi untuk Casa Domain, dia tidak merasa harus memaparkan benefit begitu. Luas sekian, ada fasilitas apa, itu sudah dianggap given, itu pasti bagus lah gitu. Jadi dia lebih kepada yang intangible, kepada yang tidak terukur, dan menyasar perasaan ya, perasaan atau hatinya si pembeli. Jadi mungkin untuk yang luxury, yang lebih dipentingkan adalah kebanggaan begitu ya, kepuasan, prestis, seperti itu. Lebih kepada yang intangible,
Sementara yang fungsional dianggap sudah selesai, udah pasti bagus, udah pasti standarnya baik, begitu ya. Mereka bersaingnya uh, di tempat yang lebih atas lah dalam piramida kepuasan, begitu. Lalu cara komunikasinya juga terlihat lain ya. Oke. Nah, saya mau menunjukkan satu contoh dengan lebih detail. Ini bagaimana satu pengembangan properti, dalam kasus ini hotel, dia menawarkan value proposition, tapi value proposition ini terjadi di dua sisi ya. Di sisi operasional ke dalam dan di sisi luar kepada customer. Sebentar. Ada yang tahu hotel-hotel ini? Ini jaringan hotel Art Hotel ya. Mereka mulai dengan sebuah hotel di Surabaya. Kemudian yang sukses berikutnya adalah di sebelahnya Sarinah itu Art Hotel Tamrin. Nah, apa yang mereka tawarkan kepada publik ini seperti ini sebetulnya. Atau seperti ini. Dia menempatkan diri sebagai hotel yang hip begitu ya. Hip, stylish, no star, affordable. Jadi sebetulnya ini menawarkan diferensiasi. Mereka mulai kira-kira 10 tahun yang lalu, mungkin lebih ya. Oke, 10-15 tahun yang lalu ya. Sementara tren yang sebelumnya, yang sebelum mereka keluar dengan konsep ini, itu adalah hotel budget ya, no frills hotel, hotel yang setelah sebelumnya hotel itu selalu punya banyak fasilitas, kemudian muncul masa hotel budget di mana yang ditawarkan adalah convenience saja, nggak perlu semua hotel punya beban fasilitas yang berlebihan, tapi affordable dan tepat, menyediakan fasilitas yang tepat yang diperlukan ya. Maka muncullah pada saat itu hotel-hotel budget. Kalau di Jakarta dimulai dengan apa tuh yang dulu di dekat kantornya Pak Ardi itu F1 itu ya. Nah, kemudian tren itu bergulir ya. Tapi kemudian pasar itu menjadi saturated ya, jadi penuh ya. Kemudian Art Hotel keluar dengan diferensiasi ini. Mereka mengeluarkan produk yang affordable, tapi sebetulnya stylish begitu. Jadi orang nggak malu gitu kalau ke Art Hotel, malah bangga merasa menjadi bagian dari komunitas yang kosmopolitan, stylish begitu, smart. Kira-kira begitu positioningnya. Tapi sebetulnya mereka memproduksi itu dengan harga hotel budget. Nah, itulah pinternya. Jadi kepada publik mereka bisa membrand produknya seperti ini, jadi disukai begitu ya. Jadi beda juga. Saya nggak mau ketahuan nginep di hotel budget misalnya. Tapi kalau di sini saya senang karena merasa bagian dari apa? Katakanlah masyarakat yang hip begitu. Misalnya gitu ya. Tapi under the hood atau di balik itu, di balik layar, inilah yang mereka lakukan. Kelihatan tabel ini ya. Oke. Jadi di balik layar, ini sebetulnya apa yang mereka lakukan. Art Hotel compared to typical 4-star hotel in the market. Jadi room revenue-nya lebih tinggi mereka. Jadi mereka memang jualan kamar, bukan jualan fasilitas. Nah, daily rate-nya, ADR ini average daily rate ya, dia jual lebih murah dari hotel bintang 4. Jadi dia segini, sementara pesaingnya sekian, tapi occupancy dia tinggi.
dia menyasar occupancy bukan daily rate. Jadi dia turunkan rate-nya, lalu dia menyasar okupansi lebih tinggi. Dan ini sebetulnya yang pinternya. Secara operasional, ini didesain agar operating expenses-nya tuh rendah dibanding pesaingnya. Four star umumnya sekian. Antara lain dilakukan dengan ini, staffing ratio. Rasio staffing mereka 1:0,7, sementara umumnya di pasar, bintang 4 itu 1:1,25. Jadi, untuk setiap kamar dilayani oleh 1,25 staff kalau orang lain. Kalau Art Hotel, 1 dilayani oleh 0,7 begitu. Sehingga gross operating profit mereka bisa 40-45% dibanding yang lain yang hanya 25-30% pada umumnya di pasar itu ya. Ini kelihatan bahwa ini ada efeknya pada desain. Kalau kita mendesain Art Hotel, itu back of the house-nya itu harus memungkinkan multitasking. Jadi satu staff itu misalnya di reception, dia juga bisa melakukan hal yang lain gitu di belakang gitu ya. Itu berpengaruh pada layout ya. Tapi sebetulnya saya ingin menunjukkan ini value proposition yang ditawarkan Art Hotel. Keluar itu hip, stylish gitu ya. Tapi sebenarnya under the hood, ini operasi yang sangat efisien. Sehingga mereka bisa deliver value yang ditawarkan begitu dengan menguntungkan. Buktinya sekarang Art Hotel sudah membesar ya. Sekarang sudah menjadi Art Hotel Group. Apa yang mereka tawarkan juga banyak. Ada beberapa tier, dilihat dari harga, dilihat dari lokasi, dan mereka sekarang sudah menjadi operator, bukan hanya owner. Dulu ini properti mereka semua, nah sekarang mereka sudah berkembang, mengoperasikan properti orang lain, dan sudah menjadi brand yang kuat sekali. Ini sebetulnya, saya hanya ingin mengilustrasikan value proposition. Ada sesuatu yang kuat yang ditawarkan, dan dieksekusi dengan baik. Dalam hal ini dieksekusi dalam desain, lihat desainnya aja seperti ini ya. Tapi kemudian dalam operasional, mereka sangat efisien begitu. Ya, ini saya ambil dari prospektus mereka sewaktu masih hotel owners ya. Belum menjadi operator. Karena menurut saya prospektus mereka yang baru itu jauh lebih complicated karena memang bisnis modelnya juga lain lagi gitu ya. Tapi ini menggambarkan konsep value proposition dengan lebih jelas lah kenapa saya ambil ini yang lama. Oke. Sampai di sini ada yang mau dikomentari, ditanyakan, sementara saya minum dulu. Ya, silahkan Pak Tamrin. Bisa juga ditulis ya, kalau nanti pertanyaan yang ingin bertanya langsung silahkan, tapi nulis di chat saya mau bertanya gitu ya, atau langsung ditulis di chat juga nggak apa-apa, silahkan ya. Oke, saya teruskan. Jadi, itu betapa pentingnya value proposition tadi dalam kita mendesain ya. Sebetulnya dalam mendefinisikan proyek sih, jadi bukan hanya kita, jadi seluruh tim pengembangan, sejak dari pemilik, pengelola, para konsultannya, itu mendefinisikan value proposition-nya apa, lalu kita sebagai desainer melakukan tugas kita di bidang kita. Jadi value proposition yang sudah terdefinisi dengan baik tadi, apa sebetulnya efeknya pada desainnya? Desainnya harus bagaimana begitu? Oke. Pengembangan properti bisa macam-macam sekali ya, tergantung dari karakter pengembang ya. Jadi DNA-nya kalau kata Pak Hari waktu itu, DNA-nya pengembang itu seperti apa gitu, prosesnya bisa beda-beda. Tapi umumnya seperti inilah kalau tipikalnya ya.
Jadi mulai dari inception, jadi ide dulu, idenya menetaskan ide begitu. Habis itu didefinisikan, project definition. Kemudian dikembangkanlah produknya, lalu dioperasikan begitu ya. Nah, arsitek terlibat mungkin dalam 3 tahap pertama ya. Inception, project definition, product development. Mungkin kita hanya ikut di product development bisa jadi gitu ya. Jadi begitu definisi proyeknya sudah selesai, dipanggillah arsitek. Tapi kalau bisa terlibat dari awal, inception juga baik begitu ya. Nah, inception ini penting sekali. Inception ini adalah idenya ya. Ide itu kombinasi dari lokasi, ide sama capital ya, sama modal ya. Jadi misalnya punya tanah di mana, oke, ada ide sebaiknya di sini bikin apa begitu. Ide itu yang digodok terus, diolah. Lalu capital bagaimana mendanainya ya. Jadi soal lokasi, ide sama capital itu yang harus diselaraskan pada tahap awal ya. Ini terutama di inception ini owners lah atau pemilik ide lah atau pemilik proyek yang lebih banyak bekerja. Lalu dicek juga regulasi, mau tidak mau dari tahap awal regulasi selalu harus dicek. KDB, KLB, boleh bikin apa, tidak boleh bikin apa di situ begitu ya. Lalu ditulislah, dideskripsikan ya, dideskripsikan atau digambar, diilustrasikan sehingga ide tadi mewujud begitu ya. Dan yang penting adalah initial calculation. Ada perhitungan-perhitungan awal yang bisa memberi keyakinan bahwa oke, ini jalan terus, ini kayaknya pasarnya ada, ini kayaknya menguntungkan begitu ya. Nah, ini initial calculation ini sebenarnya sederhana sekali. Nah, ini yang nanti kita akan exercise di akhir kuliah ini dengan simulasi begitu. Intinya pada saat inception ini sudah kebayang ya lokasi, ide, peraturan sama kira-kira hitungannya beginilah begitu. Ini cepat sekali, biayanya biasanya mungkin hanya 10% dari seluruh proses ya. Waktunya juga cepat. Setelah itu baru didefinisikan dengan lebih cermat, lebih lengkap ya. Lalu dilakukanlah misalnya riset pasar ya. Dipanggillah konsultan properti misalnya. Jadi, saya punya ide seperti ini pada tahap inception. Bener nggak nih pasarnya begini? Bener nggak nih kompetisinya begini? Nah, itu di project definition ya, itu dikaji lebih detail. Kemudian feasibility kelayakan juga dikaji. Kalau di tahap inception itu initial calculation perhitungan sederhana sekali. Di feasibility ini dibuatlah model finansial begitu. Benar nggak ini menguntungkan? Faktor-faktornya diperbanyak ya, misalnya cost of capital, bunga bank sudah dimasukkan di situ. Lalu lahirlah project definition ya. Jadi definisi yang lebih cermat, lebih detail, lebih akurat daripada ide pada tahap awal. Sesudah project definition matang begitu, dibuatlah produknya ya, product development. Didesain bangunannya, dibuat brandingnya, dibuat pencitraan yang tepat, bagaimana komunikasi kepada publik dengan sebaik-baiknya untuk pasar yang tepat gitulah ya. Kemudian bagaimana memodali itu dilakukan juga di sini, legal, construction, project management. Ini yang arsitek berperan besar ya, karena komponen
fisik itu nilainya besar ya. Jadi sekalinya kita melakukan kesalahan di sini, ini efeknya besar seumur-umur lah kepada development itu. Sesudah itu dilakukan operation and marketing. Kurang lebih menurut saya 4 tahap inilah selalu terjadi begitu ya. Walaupun mungkin tergantung dari proyeknya, ada yang di skip misalnya ya. Kalau untuk proyek lebih kecil, barangkali inception dengan sedikit project definition, sedikit sekali market research, langsung didesain, bisa juga begitu. Oke, tapi pada dasarnya ini adalah prosesnya. Ini adalah biaya pengembangan tipikal dari beberapa proyek dan beberapa laporan, begitulah ya. Ini saya kumpulkan kurang lebih seperti ini. Tapi ini sebetulnya hampir tidak berarti lah, angka ini bisa beda sekali dari proyek ke proyek ya. Oke. Nah, ini saya akan cerita sedikit tentang riset pasar ya. Riset pasar itu bagian dari project definition ya. Jadi sesudah punya ide, lalu dikajilah pasarnya. Market research itu tidak dilakukan di tahap inception, karena kalau kita melakukan riset pasar yang sangat broad begitu sampai kita tahu harus buat apa, itu menurut saya jarang dilakukan karena itu akan sangat luas sekali studinya. Lebih praktis kalau kita punya ide lalu diuji ide ini oke nggak di pasar begitu. Karena kalau approach-nya dari pendekatan yang sangat luas, mungkin nanti ujung-ujungnya tidak buat hotel atau apartemen ya, mungkin ujung-ujungnya buat yang lain begitu ya. Dan itu belum tentu cocok dengan DNA-nya si yang punya ide ya. Yang dimaksud DNA itu adalah dia sebetulnya sudah bisnis apa yang preferred, bisnis apa yang dikuasainya begitu ya. Jadi riset pasar biasanya terjadi untuk memvalidasi atau menguji ide begitu, bukan melahirkan ide. Jadi ide itu tetap harus dimulai dari pengembang gitu ya. Oke. Jadi ini kata buku ya. Riset pasar itu bisa exploratory, bisa deskriptif, bisa causal. Exploratory itu menjajaki begitu ya. Itu riset yang saya sebut sebagai terbuka tadi, open-ended, hanya melihat kecenderungan begitu ya. Deskriptif ini kalau kita mau mendalami topik tertentu ya, misalnya tentang sebuah lokasi begitu, bagaimana karakter sebuah lokasi, bagaimana pasar melihat lokasi itu misalnya, itu yang pada waktu Pak Hari kuliah konsultannya mendefinisikan atau menyimpulkan karakter seminyak begitu ya. Itu menurut saya adalah riset deskriptif. Jadi metodenya juga kebanyakan kualitatif. Jadi sebetulnya menggali atau menjelaskan atau mengetahui lebih jauh tentang sesuatu, misalnya lokasi begitu ya. Kalau causal ini sebetulnya kalau kita ingin meneliti hubungan ya, apakah ada hubungan ataukah ada keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lain. Misalnya, tingkat pendapatan dengan preferensi pada apartemen misalnya. Nah, itu bisa dicari kausalitasnya dengan survei begitu ya. Nah, kalau kita sudah jelas sekali ingin membuat apa, lalu kita mengetahui faktor-faktor apa yang menurut kita duga penting,
bisa diselidiki dengan riset yang kausal seperti itu, mencari hubungan ya, mencari hubungan antara faktor-faktor dengan apa yang faktor-faktor dengan apa namanya kondisi tertentu begitulah ya. Contohnya pendapatan dengan preferensi pada apartemen misalnya. Oke, yang biasa dilakukan adalah studi market demographics, jadi demografi pasarnya. Jadi di sebuah area, misalnya area yang luas Jakarta begitu, diteliti siapa pasarnya, siapa dan karakteristiknya seperti apa, bisa apa saja ya, pendapatan penting sekali, usia, gender misalnya ya, dan sebagainya. Yang sering dilakukan juga adalah demand supply forecasting. Jadi apartemen misalnya di satu area diteliti, di forecast, diperkirakan supply-nya, ketersediaan pasokannya dan kebutuhannya ya untuk satu masa tertentu ke depan ya, katakanlah 10 tahun ke depan gitu ya. Propensity to buy ini juga sering dilakukan, yaitu menyelidiki kesediaan membeli begitu ya, kecenderungan membeli, kecenderungan dan kesediaan membeli. Orang tuh mau beli nggak ya apartemen begini? Dia akan membeli kalau harganya di berapa sebetulnya. Ini sering dilakukan, dan yang lain lagi adalah competition analysis. Ini lebih deskriptif, jadi memetakan sebetulnya di antara pasar sejenis itu kita berada di mana begitu ya. Sering dilakukan di semua proyek, saya kira melakukan ini. Hotel, apartemen. Nah, yang sebelah kanan itu adalah kritik atas riset pasar ya. Intinya begini. Sesudah riset pasar dilakukan dengan alat-alat yang canggih ya, pendekatan yang canggih, statistik dan sebagainya begitu. Canggih-canggih sekali itu mainannya para konsultan properti ya. Ini ada studi di Inggris tahun 2012 dan di Australia tahun 2013. Ujung-ujungnya sebetulnya akurasi dari forecast yang dilakukan. Kalau nggak salah studi yang di atas itu menstudi riset pasar dalam 10 tahun begitu, lalu dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi, itu disappointing katanya. Jadi kalau yang studi kedua itu predictive capacity-nya, jadi kemampuan memperkirakan atau memprediksinya itu ternyata sama aja dengan studi sederhana begitu yang pakai common sense aja, pakai ya kira-kira rule of thumb begitu. Inilah kondisinya riset bisnis ya, tidak ada yang akurat, tidak ada yang pasti begitu. Tidak ada yang, kalau pasti ya semua sudah sukses gitulah ya. Justru ini tuh menunjukkan, saya tunjukkan kritisisme ini untuk menunjukkan betapa pentingnya sebetulnya bagian pertama, inception ini. Disinilah naluri bisnis itu bekerja begitu ya. Kalau ini sebetulnya hanya kalau ini adalah naluri bisnis, kalau ini adalah pengetahuan para profesional itu dengan data-datanya, dengan metodologinya begitu ya, itu memvalidasi, tapi sebetulnya memvalidasi ide ya. Tapi sebetulnya kalau saya lihat properti yang berhasil itu kuat di sini, visi owner dari awal itu kuat, dia punya visi, dia punya naluri bisnis begitu ya. Seringkali sebetulnya ini yang lebih menentukan. Ini terlihat dari studi tadi. Ini studi ini dilakukan oleh universitas ya. Ternyata
ya studi-studi itu ya ada gitu canggih, tapi ternyata hasilnya ya sama aja dengan perkiraan yang awam gitu, perkiraan awam. Kira-kira begitu. Ini saya ingin menunjukkan bahwa ya kita sama-sama nggak tahu sih sebetulnya apa yang terjadi di masa depan begitu ya. Studi itu membantu, tapi ide itu sebetulnya ide yang kuat itu sebetulnya sangat berharga begitu. Itu menurut saya bahkan lebih sering menentukan keberhasilan daripada riset pasar gitu. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan apa yang dilakukan orang pada level inception tadi, perhitungan-perhitungan awal yang sederhana saja, tapi sebetulnya penting dan meliputi hal-hal terpenting pada proyek ya. Sebentar, minum lagi. Mungkin ada pertanyaan ya dari beberapa teman. Boleh silakan bertanya di tengah-tengah, nggak apa-apa. Kalau nggak, saya teruskan ya. Ini kasus hotel ya. Ini saya tunjukkan perhitungan awal yang dilakukan oleh beberapa hotel yang kami terlibat ya. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Jadi kalau barangkali banyak yang sudah mendengar ya kalau hotel itu ada standarnya, katakanlah kalau hotel budget harganya 300 juta per room katakan. Itu rule of thumb begitulah ya. Kalau hotel bintang 5 berapa? 800 juta per room katakan begitu. Nah, ini ada beberapa developer yang saya ketahui memakai rule of thumb seperti ini. Yaitu development cost per room. Kebayang ya, ini saya harus pelan-pelan ya agar sampai ya, agar mengerti ya. Jadi biaya pengembangan per kamar, misalnya kalau 100 kamar, jadi per kamarnya itu adalah pendapatan hingga break even point selama 8 tahun, itu adalah 1000 kali ADR. ADR itu adalah average daily room rate. Pasti nggak kebayang ya? Oke, saya jelaskan dengan contoh. Misalnya ada satu hotel yang akan dijual, gitu diproyeksikan akan dijual kamarnya katakanlah 300.000 semalam ya. Average daily room rate-nya 300.000. Maka menurut developer ini, biaya pengembangannya nggak boleh lebih dari 300 juta. Nggak boleh lebih dari 1000 kali harga per malam. Ini kalau menurut saya rule of thumb yang sederhana sekali, tapi jadi efektif begitu. Jadi kita nanti diminta untuk mendesain tidak lebih dari 300 juta per kamar, average ya. Itu sudah termasuk lobbynya, dapurnya, dan sebagainya. Nah, ini bisa menuntun proyek ke jalan yang benar menurut saya dengan perhitungan sederhana seperti ini. Angka 1000 itu datangnya dari mana? Kalau break even point atau apa namanya, kembali modal dalam 8 tahun, 8 tahun itu kan 8 tahun kali 365 hari ya. Itu adalah room night ya. Jadi kita bisa menjual sekian ratus room night ya, 8 kali 365 kan. Tapi kan nggak sepanjang waktu terjual ya. Jadi kali occupancy rate ya, katakanlah hanya 60% dalam setahun terjual. Kemudian kali lagi sama operating profit. Jadi dari angka itu, kan nggak semua masuk kantong kan, itu harus dikembalikan, harus membayar services ya.
biaya pegawai, bahan, dan sebagainya. Itu katakanlah 40%, sehingga gross operating profit-nya 60%. Maka kalau 8 kali 365 kali 60% kali 60% itu kurang lebih 1.000. Sehingga kalau kita mau break even dalam 8 tahun, ya harga jualnya, biaya konstruksi nggak boleh lebih dari 1.000 kalinya harga jual. Sesederhana itu. Kebayang ya? Nah, tahun ke-9, tahun ke-10, nah itu sudah keuntungan begitu ya. Nah, ini dipakai religiously gitu ya, dengan apa? Dengan ketat gitu oleh beberapa developer yang saya tahu. Ya karena ini mengguide product development selanjutnya, bahwa harganya nggak boleh segitu karena kita akan jualnya segitu gitu, kira-kira begitu. Nah, ini sebetulnya saya hanya menunjukkan contoh bagaimana rule of thumb itu bekerja pada tahap inception, pada tahap awal ya. Jadi kalau kita proyeksikan kita mau bikin hotel yang dijual sekian, udah dengan mudah kebayang kita hanya bisa mendesain seperti ini dengan segala fitur yang menunjang value proposition ya, tapi ya biayanya nggak boleh lebih dari sekian gitu ya. Yang kedua ini konsep RevPAR ya, Revenue per Available Room Rate. Ini saya akan bahas belakangan ya, sesudah kita simulasi, karena ini lebih baik dijelaskan nanti. Kemudian ada di perhitungan awal itu ada rasio-rasio luas yang sudah teruji lah begitu. Jadi ya kurang lebih ya seperti ini angkanya yang di sebelah kanan ya. Dia bervariasi, boleh tidak seperti itu. Ini hanya perkiraan untuk perhitungan awal. Lalu juga dia akan disesuaikan sesuai dengan value proposition tadi ya. Tapi angka yang di sebelah kanan ini dikumpulkan dari kurang lebih 100 hotel lah dalam 10 tahun terakhir di Indonesia. Angkanya seperti ini. Ini adalah keadaan pasar di Indonesia ya, kira-kira seperti ini. Angka-angka rasio ini sangat bermanfaat untuk inception ya, untuk mendefinisikan ide awal. Oke. Nah, bagaimana ini di kasus apartemen? Nah, ini adalah contoh ya. Kita akan simulasi saya akan membuat simulasi dari tugas kelompok saya di blok A28. Gambar ini sebetulnya saya ambil dari pemasukan tugas mahasiswa hari Kamis yang lalu. Jadi sebetulnya begini. Dari KLB sekian, 35.000 meter persegi, ini sudah KLB maksimum luas lahan kali KLB yang diizinkan ya. Lalu dibagi-bagi ya, fasum wajib sekian, berapa persen kantor sewa, berapa persen retail, berapa persen fasilitas tambahan. Fasilitas tambahan ini saya minta sebetulnya dialokasikan karena ini akan memberi kesempatan kalau kita punya ide tertentu, ide value proposition tertentu, misalnya apartemen yang bagaimana gitu. Mungkin dia memerlukan fasilitas tertentu begitu ya. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah exercise untuk mengekstrak ujung-ujungnya sebenarnya sellable area-nya di berapa persen. Ini adalah yang di sebelah kanan itu adalah yang bisa kita jual ya. Sementara ada luas konstruksi ya. Luas konstruksi itu adalah semua yang harus kita bangun ya, termasuk parkir, termasuk
ME begitu, yang tidak ada di KLB, tapi tetap harus kita bangun begitu. Jadi kita punya dua luas, luas konstruksi dan luas apa yang bisa dijual, sehingga biaya yang harus kita keluarkan adalah biaya konstruksi tadi dari luas konstruksi, sementara yang kita bisa jual adalah sekian yang sellable, sehingga kita tahu kan, sehingga kita bisa tahu biaya produksinya per meter persegi adalah berapa. Lalu kita tinggal bermain di situ. Kita mau menyasar pasar yang mana, maka harganya dinaikkan. Nggak mungkin diturunkan ya. Kalau diturunkan kan rugi, karena ini adalah harga dasar tadi. Saya yakin ini belum dimengerti, maka saya akan membuat simulasi. Oke. Simulasi seperti ini ya. Saya sudah siapkan satu file Excel. Harus keluar dulu ya. Harus stop sharing dulu ya. Sebentar. Ya, betul. Ya, Pak, no share. Oh, ini stop share-nya di sini. Oke. Saya share file lain. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Ini yang akan saya lakukan kalau misalnya memulai ini simulasi cepat ya, saya pakai angka-angka di kelompok saya ya. Jadi yang apa namanya diagram tadi yang menghasilkan berapa sellable area dan berapa luas konstruksi, itu kan kita belum mendesain kan, itu semua di atas kertas aja, kita hanya hitung-hitungan, hanya mengalokasikan persentase ya. Jadi seperti ini sebelum kita mendesain ya. Jadi kita punya lahan sekian, KLB sekian, GFA sekian. Oke, kita optimis, kita set, kita bisa menghasilkan desain yang efisiensinya 75% saja. Sehingga sellable-nya sekian ya. Tapi kita juga harus menyediakan non-GFA ya, yaitu ME dan parkir. Oke lah, katakanlah kita set sekian. Maka kita punya luas konstruksi di sini, dan ini adalah luas sellable ya. Oke, itu adalah besarannya ya. Lalu katakanlah kita punya unit rate ya. Lahan harganya sekian, luas lahan sekian ya. Lalu kita perlu pematangan lahan, katakanlah 10% lah. Maka kita perlu biaya sekian. Lalu konstruksi, ini bisa akurat, bisa gelondongan begini. Luas konstruksi tadi dikali harga per meter persegi, katakan. Lalu ada faktor lain, beberapa faktor yang dominan saja. Ini IDC, interest during construction. Kalau mengambil pinjaman ya, kalau membiayai dengan pinjaman, oke, katakanlah assign 6%, sekian. Perizinan sekian, soft cost sekian. Soft cost itu biaya desain, biaya project management, biaya branding, gitu ya. Oke, maka keluar biaya ya. Sementara luas sellable kita adalah sekian ya. Padahal luas konstruksi kita sekian ya. Maka biaya produksi per meter persegi sekian. Kebayang ya ininya ya, logikanya. Jadi ini menurut saya udah jadi
patokan yang cukup bisa dipakai begitu, kayaknya kita nggak akan bisa bikin apartemen murah sekali, nggak akan bisa di bawah 20 juta pasti gitu. Karena biaya produksinya sekian. Lalu dari situ kita bisa fine tune, datanya bisa di fine tune, misalnya luas tidak gelondongan ya, tapi parkir dikasih harga sendiri, apartemen dikasih harga sendiri, office dikasih harga, itu bisa lah. Tapi kira-kira dengan perhitungan singkat seperti ini akan memberi gambaran bahwa biaya produksi adalah sekian, maka kita harus ya mungkin selanjutnya dikasih profitnya mau berapa persen gitulah ya. Oke, nggak usah disimulasi lah ya. Profit berapa persen sehingga kita tahu bahwa kita itu harus menjual di harga katakanlah ujung-ujungnya menjadi 27 juta per meter persegi. Dari situ kita bisa tahu kompetisi di yang apartemen sekitar kita yang jualannya 20 juta itu seperti apa. Spesifikasinya, fiturnya, ujung-ujungnya value proposition-nya apa begitu ya. Lalu kita bisa melahirkan konsep untuk unggul di pasar katakanlah 27 juta per meter persegi tadi. Ini sebetulnya yang dilakukan pada tahap inception. Perhitungan sederhana, gelondongan gitu ya. Tapi logikanya begitu. Jadi kita tahu. Jadi kita lebih aware lah, lebih sadar bahwa kita harus tidak melewati angka tadi ya, sehingga seluruh desain kreativitas kita dijagain oleh angka ini. Atau seperti yang di hotel tadi, semuanya dijagain oleh angka tadi ya. 1000 kali daily room rate begitu. Nah ini yang ini sebetulnya perhitungannya bisa jauh lebih detail, terserah lah. Tapi logikanya seperti itu. Kalau menurut saya dari awal sebaiknya sadar pada angka seperti ini. Cukup jelaskah simulasi ini? Ada yang mau berkomentar atau tanya? Oke. Kalau nggak ada. Mungkin belum ya Pak. Ya. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Tinggal sedikit lagi slide saya. Oh, belum kelihatan ya, harus ganti sharingnya. Yang ini. Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Nah, ini ada beberapa ukuran kelayakan finansial yang kalau menurut saya, kalau arsitek tahu itu ada baiknya lah. Ada yang familiar dengan istilah-istilah ini? Saya pengen dengar dari mahasiswa. Oh, belum Pak. Sedang di-mute semua kali ya? Oke. Oke, nggak apa-apa, saya teruskan aja. Nah, ini sebetulnya sering muncul lah. Ini 3 angka ini akan sering ditemui dalam commercial development. Kalau konsultan properti atau konsultan feasibility mengeluarkan laporan, begitu ya, mereka akan keluar umumnya dengan 3 angka inilah yang mudah. Net present value, NPV, IRR, sama ROI. Ini adalah benchmark atau ukuran-ukuran terpenting lah yang biasanya jadi patokan lah ya.
proyek ini NPV-nya berapa, IRR-nya berapa, ROI-nya berapa gitu. Jadi kalau menurut saya sebaiknya kita tahu lah ya. Oke, saya akan menjelaskan dengan sederhana 3 ukuran kelayakan finansial ini. Net present value itu adalah nilai pendapatan ya, nilai net pendapatan dikurangi seluruh pengeluaran, seluruh pendapatan dikurangi seluruh pengeluaran pada satu proyek, pada satu periode, katakanlah 10 tahun begitu ya. Tapi dalam present value, jadi dalam rupiah hari ini, dalam nilai hari ini begitu ya. Ini digunakan untuk mengukur nilai akhir suatu investasi, misalnya NPV-nya 10 miliar. Jadi seluruh proyek ini sesudah 10 tahun, kira-kira nilainya kalau dihitung dari nilai sekarang adalah sekian begitu ya. Jadi bisa dibandingkan 2 proyek, mana yang NPV-nya lebih besar gitu ya. Pasti nggak ngerti ya. Maka saya sudah siapkan satu ilustrasi agar mudah-mudahan bisa mengerti konsep ini dengan lebih baik. Saya pindah sharing lagi. Share screen. Udah kelihatan tabel Excel-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, oke ya. Saya tunjukkan ilustrasi, katakanlah sebuah proyek ini ya, yang ini ya. Saya tunjukkan dengan angka-angka yang mudah, katakanlah proyek ini akan berjalan 4 tahun, tahun ke-0, 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Selama masa proyek 4 tahun itu, kita akan mengeluarkan biaya seperti ini. Di tahun 0, biayanya 100. Di tahun pertama, kita harus keluar biaya sekian. Tahun kedua, keluar biaya sekian. Sehingga total biaya sekian ya. Demikian juga pendapatan, ada proyeksi untuk selama masa proyek ini. Pendapatannya tahun pertama belum ada apa-apa, masih 0. Tahun kedua masih 0, tahun ketiga 30, tahun keempat 100. Seperti ini ya. Ini pendapatannya katakanlah kita proyeksikan begini. Maka net cash flow setiap tahunnya seperti ini ya. Dan untuk seluruh proyek adalah seperti ini. Total pendapatan adalah 300. Total biaya adalah 300, total pendapatan adalah 330. Maka kita untung 30 ya. Nah, itu kalau seperti ini. Tapi sebetulnya ada faktor lain, yaitu suku bunga sebetulnya. Maka ada konsep present value ya. Jadi, nah suku bunga ini memang ada ya, mau nggak mau kita harus terpengaruh oleh suku bunga, suka atau tidak suka ya. Suku bunga itu sudah seperti gravitasi begitu. Jadi kita suka atau nggak suka, kita akan terpengaruh oleh gravitasi. Nah ini juga sama begitu. Nah konsepnya adalah uang 100 hari ini, itu kalau tahun depan kan sebetulnya dinilainya kalau dinilai dari nilai uang hari ini itu tidak lagi sama 100 kan. Kalau suku bunganya 10%, tahun depan itu daya beli dari uang tersebut tinggal 90% ya. Nah, tahun kedua daya beli dari uang tersebut atau nilai uang tersebut adalah 90%-nya lagi dari nilai di tahun pertama begitu ya. Nah, itu sebenarnya konsep present value. Sehingga cash flow yang tadi kita lihat seperti ini, dan kesimpulannya untung 30, itu belum tentu. Karena biaya, katakanlah ya. Biaya ini tahun pertama kita biayanya 100, tapi tahun kedua sebetulnya biayanya itu dinilai dari nilai sekarang, dari present value, ini tinggal sekian.
Ini rumusnya ya kalau mau lihat. Kemudian tahun kedua tinggal sekian. Sehingga sebetulnya total biaya at present value sebetulnya sekian. Demikian juga pendapatan. Pendapatan yang kita proyeksikan Rp30 pada tahun kedua, sebetulnya nilai present value-nya hanya sekian. Ya. Demikian seterusnya, sehingga sebetulnya total dari nilai proyek ini itu sebetulnya minus kalau kita memasukkan suku bunga sekian persen. Kalau suku bunganya lebih kecil, 5% katakan ya, loss-nya lebih kecil ya, karena memang present value dari future income-nya itu menjadi lebih tinggi karena suku bunganya lebih rendah ya. Sekarang oke, saya kembalikan ke 10% dulu. Oke. Nah, ini sebenarnya nggak usah dikasih kuning, ini saya kasih biru aja. Oke. Kuning inilah yang disebut net present value atau NPV. Jadi nilai seluruh proyek atau nilai net semua biaya dikurangi, semua pendapatan dikurangi biaya, begitu. Tapi dinilai pada present value. Jadi ini sebetulnya NPV tadi. Jadi kalau kita melihat sebuah laporan kelayakan gitu, NPV harus positif. Kalau NPV negatif buat apa? Susah-susah kan? Kita ngerjain proyek 4 tahun, 10 tahun, tapi in the end total value-nya adalah 0 atau minus. Kan itu berarti proyek tidak layak ya, tidak. Ya kalau dilakukan ya tidak menghasilkan keuntungan atau rugi begitu ya. Oke. Kebayang ya, NPV, Net Present Value. Jadi kalau ada satu proyek yang NPV-nya sekian, nah itu adalah gambaran seluruh pendapatan dikurangi seluruh biaya proyek itu dalam satu periode tertentu, katakanlah 10 tahun, dalam harga sekarang. Jadi kita bisa lihat ini proyek dengan sederhana melihat NPV, ini nilainya sekian gitu ya. Nah, tapi itu tidak cukup kan? Oke, sebelum saya lanjutkan ke simulasi yang lain, ini membuat lebih jelas nggak apa yang saya jelaskan barusan tentang NPV? Halo? Cukup lebih jelas, Pak. Kebayang ya? Oke, jadi seperti itu. Jadi inilah kita tidak bisa lepas dari gravitasi, yaitu suku bunga ya. Discount rate, suku bunga, kadang-kadang disebut sebagai cost of capital ya. Average weight cost of capital 10%. Jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain juga uang kita akan tergerus terus dengan rate sekian begitu ya. Oke, sekarang NPV sudah paham ya. Nah, ada lagi yang ukuran kelayakan yang lain yaitu IRR ya, internal rate of return ya. Yang kedua, internal rate of return itu sebetulnya begini. Tadi kita punya cash flow seperti ini ya, lalu NPV-nya seperti ini ya. Kita lihat bahwa dia bisa negatif kalau suku bunganya tinggi ya. Kalau suku bunganya lebih rendah, itu negatifnya lebih kecil ya. Minus 7,39. Itu kerugian kita atau NPV kita. Oke, saya turunkan lagi menjadi 4%. Kalau misalnya skenarionya makin mendekati 0 ya. Oke. Nah, kalau saya buat seperti ini, saya pakai goalseek ya. 4% udah mendekati 0 ya. Jadi kalau misalnya saya ubah jadi 4,1. Naik. Jadi sebenarnya bukan 41, lebih ke arah 3,9 kali. 3,9 itu makin mendekati 0. Kita lihat ya.
Kalau suku bunganya kecil, 3,9%, itu sudah mendekati nol, bahkan ini sudah positif. Jadi bagaimana pengaruh suku bunga pada nilai present value ya. Seperti itu hubungannya ya. Nah, IRR ini adalah suku bunga di mana NPV sama dengan nol. Jadi nolnya itu berapa sih? Jadi seluruh enterprise kita, seluruh usaha kita, biaya dikurangi, pendapatan dikurangi biaya, lalu dikenai cost of capital atau suku bunga, seluruh usaha itu menghasilkan NPV 0 pada bunga bank berapa persen sih sebetulnya. Nah, itu sebetulnya IRR. Jadi pada kasus cash flow yang kita punya ini, dia akan mencapai NPV 0 pada saat suku bunga 3,9%. Nah, jadi cash flow proyek kita ini, itu memiliki nilai IRR 3,9%. Jadi dia akan kita lakukan kalau IRR itu lebih tinggi dari cost of capital. Kalau kita IRR-nya 3,9%, maka NPV-nya 0. Buat apa kan? Nggak ada gunanya kan? Susah payah 4 tahun gitu, jadinya hasilnya 0 gitu. Nah, maka si IRR ini harus ditingkatkan agar melebihi 3,9 tentunya. Kalau 3,9 itu impas gitu ya, plus nggak ada keuntungannya. Jadi kalau kita ketemu ada IRR, itu harus dibandingkan dengan cost of capital. Jadi kalau misalnya kita lihat satu laporan IRR-nya 12%, kita nggak tahu itu sebetulnya secara internal menguntungkan atau tidak, sampai kita tahu bunga bank berapa. Jadi dia harus lebih tinggi tentunya ya. Kalau enggak, ya ngapain diinvestasikan di proyek dengan susah payah seperti ini. Taruh di bank aja, pendapatannya akan sekian begitu. Nah, kira-kira mengukur itu IRR. Jadi IRR ini adalah apa namanya, bunga bank atau apa ya, tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0 gitu ya. Jadi impasnya itu di berapa. Maka proyek kita harus lebih tinggi dari suku bunga tersebut. Kebayang nggak? Saya berhenti. Kebayang, Pak. Kebayang ya? Oke. Ya sudah. Nah, itu tadi kita lihat NPV sudah tahu ya. Besarnya seginilah proyek kita, total netnya gitu ya. Tapi itu kan tidak selalu menunjukkan keadaan sebenarnya ya. Harus dilihat juga IRR-nya, apakah lebih baik kalau diinvestasikan di proyek kita dengan cash flow seperti ini, atau kalau lebih rendah ya kita tidak lakukan, taruh aja uangnya di bank gitu misalnya. Dan ada satu ukuran lain, yaitu return on investment ya, ROI. Jadi untuk setiap rupiah yang dikeluarkan itu sebetulnya menghasilkan keuntungan berapa. Ini saya kembalikan ke 10% biar angkanya enak. Return of investment adalah nilai ini sebenarnya yang ini, bukan yang ini ya. Jadi kalau total keuntungan kita dibanding dengan total biaya, itu kita seolah-olah untung 10% kalau lihat ini. Tapi kalau kita memakai angka present value, maka tingkat keuntungannya, return on investment adalah angka ini dibanding angka ini ya. Maka dia sebenarnya minus 14%. Ini adalah minus 14% dari ini. Oh, sorry, salah. Ini sebenarnya ini dibanding ini seharusnya.
Oh ini sudah betul, 13 dibagi 11 ya. Jadi ini dibanding ini, semuanya dalam present value ya. Jadi total keuntungan dibanding total biaya begitu. Ini menunjukkan return on investment. Jadi tingkat keuntungan ya. Jadi sebetulnya jangan, ya ini tingkat keuntungannya ternyata minus 14%. Jadi memang ini cash flow seperti ini bukan cash flow yang menguntungkan ya. Coba kalau saya naikkan misalnya pendapatan di tahun keempatnya jadi 300. Begitu ya. Jadi ini sudah positif. IRR-nya tadi seharusnya sama. Sorry. IRR-nya tetap di yang tadi 3, oke. Enggak, ini saya salah bikin rumus. Ini seharusnya jangan ikut ini IRR ya. Ini IRR yang sebenarnya 19%. Maka kalau kita pendapatannya seperti ini kita punya IRR yang lebih tinggi dari suku bunga ya. Ini sudah kelihatan menguntungkan. Jadi NPV-nya sudah positif, IRR-nya juga sudah lebih tinggi daripada suku bunga, kemudian return on investment-nya sudah di 22%. Ini yang harus diubah ya pendapatannya, atau cost-nya yang harus diturunkan. Kalau memang ini tidak bisa berubah lagi, ternyata kita nggak bisa mengeluarkan uang sebesar ini. Ini harus lebih kecil. Begitu. Jadi mungkin desainnya harus dikurangi agar cost-nya berkurang. Udah mulai positif juga. Begitu. Oke. Sesederhana ini sih sebetulnya, walaupun oke, saya stop share, kembali ke yang tadi lagi ya. Oke, sudah kembali ke layar presentasi. Sudah, Pak. Oke, jadi mudah-mudahan penjelasan di bawah ini yang 3, NPV, IRR, ROI ini lebih jelas dengan simulasi tadi ya. Tapi ya definisinya seperti inilah. Oke, harapan saya sebetulnya kalau Anda melihat laporan investasi begitu, jadi paham gitu ya apa yang dimaksud ya. Kita memang tetap fokus kepada kontribusi kita, keahlian kita, tapi kalau misalnya kalau kita memiliki wawasan tentang ini, kita akan lebih baik dalam mendesain pada akhirnya. Oke, ini saya mau tunjukkan sebuah studi kasus ya. Ini sebetulnya ada 2 kasus ya. Ini sebuah proyek di Bandung 2 tahun yang lalu. Jadi ini adalah value proposition-nya apa, begitu ya. Saya kira saya nggak usah jelaskan proyeknya apa. Ini yang kita lakukan studi konservasi, perencanaan bisnis, dan perencanaan fisik. Jadi ini sebetulnya yang angka-angka tadi itu menyangkut perencanaan bisnis. Perencanaan fisik kita sudah paham lah ya. Dan ini waktu itu dilakukan oleh sebuah tim multidisiplin di mana kantor kami terlibat dan ada konsultan bisnisnya. Dilakukan analisis pasar, dilakukan nah, di sini istilahnya willingness and ability to pay ya untuk semua komponen pembangunan. Di situ ada hotel, ada mall, ada apalagi saya lupa, office barangkali. Nah, ini semuanya diuji. Jadi, oke, ini adalah analisis pasarnya. Ini adalah propensity to buy atau willingness to buy tadi. Jadi dari studi ini kelihatan bahwa umumnya tamu hotel ke Bandung ini maunya tuh harga bayarnya sampai berapa.
kebanyakan di sini di bawah 2 juta kalau mau memilih hotel begitu ya. Oke, nah ini dilakukan. Nah, ini penting. Ini diagram ini namanya istilahnya adalah business model template lah kalau nggak salah ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu diketahui atau didefinisikan pada saat kita membangun bisnis model ya. Jadi sebetulnya apa saja sih yang terlibat? Nah, ini nanti kalian bisa search ya. Business model template barangkali banyak sekali variasinya. Tapi ini adalah hal-hal yang harus didefinisikan. Ini akan saya minta di kelompok saya sebetulnya. Jadi sebetulnya siapa saja yang terlibat, key partners. Kemudian key activities harus didefinisikan apa saja di situ, resources-nya apa. Ini salah. Ini value proposition-nya. Development kita sebenarnya value proposition-nya apa? Apa yang ditawarkan begitu. Lalu hubungan dengan customer bagaimana, channel-nya bagaimana, lewat apa begitu ya, mencapai pasar. Ini salah. Aduh sorry, ini salah. Ini seharusnya market ini. Ini sebenarnya customer yang ini. Customer-nya itu siapa? Nah, dari ini semua, kita punya cost structure. Apa saja sih yang implikasi biaya dari semua kegiatan ini? Ada ini semua. Dan sebetulnya potensi pendapatannya dari mana? Nah, dari sini bisa dibangun model finansialnya ya. Ini kapan harus keluar manajemen cost, kapan harus keluar legal cost dan sebagainya. Kemudian revenue-nya gimana? Dalam periode investasi, katakanlah 10 tahun, penghasilan parkir bagaimana, space rent bagaimana, ticketing bagaimana, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini menurut saya sampai membuat diagram ini saya kira cukup baik nih kalau di tugas ini. Minimal di kelompok saya akan minta kalian membuat diagram ini. Kemudian kita lakukan diagram yang sama, bisnis model untuk setiap komponen ya. Kalau retail bagaimana, kalau hotel bagaimana, kalau rumah sakit bagaimana gitu ya. Nah, akhirnya ini semua dimasukkan ke dalam model finansial yang kita sudah buat ya. Ujung-ujungnya adalah ini, kesimpulannya yang sebelah kanan ini. Ini saya perbesar. Jadi ini WACC ini adalah weighted average cost of capital ya. Jadi bunga bank tuh seginilah atau cost of capital itu sekian ya. Proyek ini kalau dijalankan NPV-nya adalah sekian. Jadi di ujung akhirnya gitu netnya sesudah dikonversi menjadi present value dia adalah sekian nilainya. Mau nggak kita bekerja dengan menghasilkan nilai ini? Lalu IRR-nya dihasilkan sekian persen. Dia lebih tinggi dari cost of capital ya. Maka ini kelihatan bagus lah. Ini bagus dijalankan. Ini payback period ya, 6 tahun sekian bulan. Ini TI apa ya? Sebentar. Oke, ini saya lupa apa. Saya cek sebentar. Nah, intinya begini, studi-studi seperti ini akan sering kita lihat ya. Arsitek kadang-kadang dikasih tahu yang begininya atau enggak gitu ya. Kadang-kadang kita hanya diberi brief yang sebenarnya dihasilkan dari studi seperti ini, lalu kita dikasih batasan cost saja. Kita harus buat sekian dengan value proposition apa begitu ya. Tapi kadang-kadang saya diberi kesempatan untuk melihat studinya, lalu kita tahu, kita bisa membaca angka-angka ini kalau kita sudah tahu konsepnya seperti tadi ya. In the end,
kita sebetulnya perannya adalah mendesain ya, tapi ini adalah wawasan yang kalau menurut saya sih berguna kalau kita tahu begitu. Nah, ini model finansial nggak usah kita. Ini sebetulnya lebih sering dilakukan oleh konsultan khusus ya. Kita mungkin taunya sampai sini aja, apa kesimpulannya seperti ini. Tapi kalau mau tahu, kadang-kadang juga kami dilibatkan begitu. Nah, saya kasih satu contoh. Saya kasih satu contoh ya. Yang lain lagi. Hampir selesai ini apa namanya presentasi saya. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Ini adalah financial model untuk sebuah hotel di Bandung begitu ya. Jadi besaran-besarannya kita identifikasi begitu ya. Kemudian cash flow-nya kita buat. Ini sebetulnya sama aja dengan simulasi yang pertama tadi saya buat yang 5 tahun. Prinsipnya seperti itu, tapi lebih akurat ya. Faktor-faktornya jauh lebih banyak. Jadi misalnya dari room bagaimana, dari operation sudah diuraikan lebih jauh. Jadi sebenarnya lebih banyak kepada uraian. Ini semua dengan present value ya. Angkanya seperti tadi. Ini identifikasinya soft cost, produk yang kita punya apa saja, F&B-nya bagaimana. Nah, ini akhirnya, jadi sebetulnya ini yang disebut model finansial. Prinsipnya ya sama sih dengan yang simulasi sederhana yang saya buat tadi, hanya lebih detail saja. Akhirnya, oke. Ya. Ada pertanyaan, Pak Tamrin? Iya, betul. Sebentar. Baik. Jadi sebetulnya, saya share screen yang lain lagi ya. Kembali ke presentasi tadi. Oke, jadi sebetulnya ujungnya ini ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, jadi mungkin yang relevan untuk kita adalah kesimpulannya tadi ya. Jadi nggak perlulah buat financial model, tapi kalau misalnya mau mendalami properti atau menjadi konsultan properti juga, nah itu mungkin baru perlu ya. Kalau mau jadi arsitek nggak sampai ke situ, sampai memahami ini sudah cukup. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, tadi saya lihat ada itu ya, profitability index, betul. Jadi itu mirip dengan return on investment ya, tingkat keuntungan ya. Betul, terima kasih. Musyafa. Ya, itu Bu Ririn. Oh, baik, Pak Tamrin. Ya. Terima Ini kasih. masih ada sedikit 10 menit lah kira-kira. Ada yang pertanyaan tidak? Atau pertanyaannya untuk tugas ini kita janjian Anda membuat sampai mana? Begitu ya? Nah, silakan bagaimana Pak Tamrin? Mungkin jadi pertanyaan dari saya. Sebaiknya untuk lingkup tugas di 5190 itu, mahasiswa sebaiknya belajar setidaknya membuat analisis yang mana saja Pak untuk tugas ini begitu. Oke. Kalau menurut saya sampai membuat diagram bisnis model tadi. Itu sangat kualitatif ya. Diagram yang menunjukkan value proposition sebetulnya fokusnya. Jadi kita tuh mau menawarkan apa sih dengan development ini? Jadi saya kembali ke slides ya. Sudah kelihatan ya?
Sudah? Halo? Sudah. Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi sebetulnya membuat diagram ini kalau menurut saya baik nih sampai segini aja. Diagram ini didiagramkan begini ya, tapi sebetulnya sih ini sebenarnya checklist juga bisa ya. Jadi kita mengidentifikasi dalam pengembangan kita, ini value proposition kita tuh sebetulnya apa sih? Yang tengah ini. Untuk itu kita harus mengetahui customer yang sebelah sini. Ini customer kita tuh siapa sih? Kemudian key partners, para pelaku kita siapa? Activities kita siapa? Key activitiesnya apa? Channelnya ini nggak terlalu penting buat kita, ini nggak terlalu penting buat kita, tapi ini menurut saya penting sekali. Value proposition. Selama ini biasanya kalau desain kan fokusnya kepada konsep. Tapi konsep itu sebetulnya untuk menjawab value proposition dari development. Development-nya menawarkan apa, lalu kita keluar dengan konsep apa begitu. Nah, jadi saya sarankan kita melakukan sampai ini, lalu implikasinya adalah bawahnya, cost structure-nya. Kalau kita mau punya kegiatan seperti ini, value proposition begini, untuk market begini, maka cost-nya itu apa saja sih? Revenue-nya apa saja? Dua di bawah ini perlu dalam membangun model finansial ya. Tapi untuk mendesain kita perlu yang ini, value proposition. Ya, memahami customer juga perlu. Jadi ini sebenarnya untuk siapa gitu. Jadi saya sarankan membuat diagram ini untuk tugas ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Tamrin. Ini masih kualitatif Bu Ririn ya. Ini kan sebenarnya kita lakukan dalam NPV, IRR, ROI nggak perlu ya. Nggak usah. Oke, tapi Kalau menarik ya, kalau mau dicoba ya. Kalau saya akan share file Excel tadi. Kalau menghitung biaya produksi mungkin masih oke juga agar kita tahu ya. Tinggal masukin aja angka-angkanya ke situ. Apartemen masing-masing yang dibangun tuh sebetulnya harga dasarnya berapa begitu ya. Itu bisa juga sih kalau mau. Pertimbangan tadi ya Pak dari GFA, kemudian berapa yang rentable area dan service itu menjadi sangat-sangat penting ya Pak ya. Jadi rasanya itu perlu dilakukan begitu ya. Dan harga ya, harga per. Oh ya, saya lupa menunjukkan ini. Sorry, sedikit. Tadi ada pertanyaan yang akan saya jawab, tapi saya akan menunjukkan ini Bu Ririn sebentar. Silakan. Sebentar. Saya boleh ikut bertanya Pak Tamrin? Oh, silakan Pak Ardi. Biar ikut mahasiswa lagi. Yang tadi ya, itu, Pak Ardi silakan kalau ada yang perlu dikoreksi. ini sebetulnya ini kan yang tadi itu bagus yang barusan untuk dibuat. Hanya saja di grup saya kan kita udah ngumpulin, bagusnya sih di tahap kemarin yang analisa itu ya. Nah kan sudah dikumpulin. Apa boleh ditambah-tambahkan begitu atau gimana? Boleh Bapak. Boleh. Sepanjang tugas silakan. Ya. Jadi sebenarnya begini, mata kuliah ini di jadwal itu minggu lalu Pak, begitu. Jadi iya. Minggu ini baik. Iya. Tapi Maaf, salah saya. Iya, nggak jadi masalah. Jadi artinya kan siang ini kita review, tapi artinya silahkan ini diperbaiki. Jadi review itu hanya melihat sampai mana begitu ya. Tapi silahkan berkembang lagi begitu Pak sampai masukan juga nggak jadi masalah kalau misalnya mau berubah. Jadi aturannya begitu boleh ya Bu Ririn? Ya boleh, silahkan begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tamrin. Makasih. Saya mau menunjukkan ini dengan simulasi ini ya. Sudah kelihatan ya yang simulasi cepat ini? Sudah Pak. Ini kalau saja kita bisa menaikkan efisiensi 5% aja ya, biar angkanya kelihatan lah ya. Kalau kita bisa menaikkan efisiensi, tuh harga produksinya turun banyak. Berarti kan cost-nya berkurang ya.
koridor-koridornya jadi kecil begitu ya, jadi luas konstruksi jadi berkurang. Kemudian non-GFA ini MA dan parkir, lagi-lagi kalau ini kita bisa hemat ya, jadi Pak ya Tamrin, ini memang banyak yang nggak bisa dihemat sih ya, jadi 18%. Nah itu dia. boleh juga sedikit Pak Tamrin. Ya silakan. Non JFE itu ada ME, Betul. ada parkir gitu Pak ya. Betul. ME itu biasanya dibatasin maksimum 20% dari KLB yang diperbolehkan. Oh gitu. iya, betul. Betul. Kemudian kalau parkir itu 50% dari KLB yang diperbolehkan itu non KLB juga. Jadi sebetulnya terpisah antara ME dan parkir gitu dua. Betul. Ya. Betul. Parkir boleh 50%. Iya. Dari KLB, ME-nya boleh 20%. Iya, betul. Jadi sebetulnya ini seperti insentif dari DKI ya Pak ya, bahwa boleh parkir sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 50% dari KLB. Tapi dalam waktu dekat mungkin harus direvisi karena sebetulnya ini kan paradigma lama ya Pak ya, membuat orang banyak menggunakan mobil begitu. Oh iya. Tapi memang masih berlaku begitu. Iya. Nah, tapi kalau ke development cost itu kan efeknya adalah meningkatkan biaya ya sebetulnya. Iya betul. Karena biayanya tetap aja Pak ya. Betul. Tapi ya dia tergantung pada value proposition-nya ya. Mungkin itu adalah parkir yang banyak bisa menarik pembeli misalnya begitu ya. Itu menjadi daya jual bisa saja. Mungkin nanti ada balance-nya ya ketika dia daya tarik menjual tapi cost-nya jadi masih masuk tidak gitu ya. Betul. Jadi misalnya kalau kita hilangkan sama sekali ya nggak mungkin, nggak ada yang mau beli misalnya gitu kan. Ya. Nah, itu balance lah. Biasanya kalau apartemen kalau diperbolehkan 50% pun nggak pernah mengambil sampai jatah 50% free KLB itu. Betul. Paling ngambilnya maksimum 25% gitu. Ya, lebih kepada rasio terhadap jumlah unit ya. Iya, betul. Oke, saya kira cukup dari saya. Tadi sudah saya lihat di chatbox banyak masukan yang membantu ya dari Pak Permana. Itu betul namanya business canvas model, ya betul. Dari Musyafa itu profitability index, ya terima kasih itu betul. Saya langsung jawab dari chatbox ini ya. Iya, silakan Pak. Ya, bagaimana dari Said, bagaimana strategi dalam menentukan value proposition yang potensial dan tidak potensial? Nah, inilah kejelian atau intuisi bisnis dari pengembang dan kepekaan kita sebagai desainer ya. Lebih kepada pengembang sih, jadi sebenarnya mau jualan apa? Apa sih kelebihannya? Apa yang bisa ditawarkan di dalam situasi pasar yang seperti ini gitu? Nggak bisa dirumuskan caranya kalau menurut saya. Itu kita harus memahami pasar betul, lalu menentukan saya mau di sini, kayak gitu. Kalau itu ada rumusnya, semua orang sudah kaya raya. Jadi memang itu adalah kelebihan para pengusaha, para pengembang, para pebisnis begitu ya. Buat kita dalam desain sebetulnya bagaimana menerjemahkan value proposition itu ke dalam desain ya. Ya, ada pertanyaan berikutnya. Esther Dorothy. Ya, bagaimana menghasilkan desain yang sesuai dengan harga pasar namun tetap menarik dan berkualitas baik? Ya, kalau menurut saya kita harus prioritas pada yang penting-penting. Prioritas pada yang what really matters untuk market itu. Contohnya di Art Hotel tadi ya.
dia tahu customer-nya, dia Art Hotel itu kamarnya 24 meter persegi ya, jadi sebetulnya kecil tapi didekor dengan baik. 24 sangat kompak. Jadi dia tidak buang-buang uang di tempat yang tidak penting seperti ya kamarnya secukupnya begitu ya. Tapi dia lobbynya katakanlah hip sekali gitu ya. Jadi di lobbynya Art Hotel, apalagi sekarang itu selalu ada bar begitu, bahkan nggak kelihatan reception counternya sebelah mana, itu seperti kita masuk ke bar begitu. Nah, kalau menurut saya kita harus cermat mengadres apa yang penting untuk pasar kita, yang nggak perlu dikurangi. Jadi seperti Art Hotel tadi, dia bisa menekan biaya operasinya, dengan cara itu bisa menekan biaya operasi dan maupun biaya pembangunan, tapi dia menyediakan apa yang diperlukan oleh marketnya. Di Art Hotel itu selalu ada bar di lantai atas ya, di rooftop begitu. Di Semarang bagus sekali, di Jakarta juga keren gitu. Nah, itu what matters untuk customer dia. Jadi, misalnya pada kasus apartemen, ya kita pahami betul sebetulnya apa yang benar-benar perlu untuk target pasar yang kita definisikan. Lalu fokus kepada itu kalau menurut saya. Menyediakan yang benar-benar bermanfaat, mengurangi ekses gitu, semua yang nggak perlu itu dikurangi. Saya kira pertanyaan ini bisa dijawab Pak Ardi juga nih, dengan pengalamannya. Pak Ardi. Ya, Pak Tamrin. Ini ada pertanyaan bagaimana menghasilkan desain yang sesuai dengan harga pasar, tapi tetap menarik dan berkualitas baik. Gimana tuh? Oh iya, mungkin yang sudah Pak Tamrin jawab tadi ya, emang perlu ada memilih fasilitas-fasilitas yang tepat guna gitu ya, yang menarik bagi pembeli ya, customer ya, itu kembali tergantung kepada sasarannya, target customernya, dominannya siapa gitu ya. Betul. Jadi, pemilihan fasilitas yang sesuai dengan target market yang dominannya. Betul. Nah, tapi ada kalanya bisa membuat fasilitas-fasilitas baru yang mungkin belum ada di tempat lain, boleh dibilang begitu. Jadi itu juga jadi ini jual juga bagi apartemen. Jadi, wah ini pertama nih, misalnya di tempat lain belum ada gitu ya, atau Sky Garden yang paling luas, atau punya apa fitur-fitur apa yang menarik itu juga. Nah, tapi tentu dalam jumlah yang diperhitungkan supaya tidak supaya masih masuk dalam budgetnya. Dan juga sebetulnya ruang-ruang ini ya yang menarik, yang sering dijual kalau apartemen itu. Misalnya ini apartemen hanya dengan KDB 20%, 80% sisanya adalah ruang terbuka dengan banyak taman yang luas. Nah, itu taman yang luas ini rupanya juga menarik bagi pembeli. Nah, kita tahu taman itu cost construction-nya sebetulnya jauh lebih murah daripada bangunan gitu. Selebihnya mungkin olahan taman dengan ruang-ruang yang menarik gitu ya, Pak Tamrin, dengan fasilitasnya di-insert di dalam taman itu. Ya. Siasatnya seperti itu, saya rasa, dengan ini murah tapi proses kreativitasnya yang dimasukkan di pengelola. Ya gitu kurang lebih Pak Tamrin, mungkin dengan pemilihan fasilitas dengan memasukkan unsur kreativitas dalam mengolah ruang-ruang yang bisa menjual. Terima kasih, waktunya sudah habis ya. Pak, sudah habis. Betul. Tapi tidak jadi masalah karena lanjut dengan studio ya. Baik. Pak Tamrin atau Pak Ardi atau pembimbing lain ada yang mau menambahkan tidak ya
janjian dengan mahasiswa atau yang lainnya begitu? Kalau tidak ada, nanti sudah ada ya jadwalnya. Oke. Terima kasih banyak Pak Tamrin atas kesempatannya. Sama-sama, terima kasih. Ya, Pak Tamrin. Makasih Pak Tamrin. Terima kasih Bu Ririn. Terima kasih Terima kasih Pak Tamrin. Terima kasih.